Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safaris Maya Dewi dengan NIM 102423330048 dari kelas 2305. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Quality Basics yang telah kelompok saya yaitu kelompok 3 telah diskusikan bersama-sama. Anggota kelompok kami ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada Alif Syalinanda Mursalim, yang kedua ada Mutiara Oktaviani, yang ketiga ada Safira Inanda Zulfa, dan yang keempat saya sendiri, yaitu Safaris Maya Dewi. Materinya terbagi menjadi 6 subbab. Yang pertama yaitu konsep dan pentingnya quality. Yang kedua assurance versus quality control. Yang ketiga pemahaman mendalam terkait quality. Yang keempat prinsip dan standar quality software. Yang kelima analisis dan pengelolaan biaya quality. Yang terakhir yaitu yang keenam faktor penentu software quality. Nah, dalam video ini saya hanya membahas penjelasan subbab 1 dan subbab 2 yaitu konsep dan pentingnya quality dan quality assurance versus quality control. Untuk sementara yang subbab 3 dan keempat ini akan dijelaskan oleh Ananda Mutiara dan subbab kelima ini oleh Safira dan yang terakhir itu subbab keenam oleh Alif Salina Musalim. Nah, baik, mari kita mulai ke pembahasan pertama. Masuk pembahasan pertama yaitu terkait dengan konsep dan pentingnya dari quality. Nah, kalau mendengar kata kualitas ini biasanya apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Nah, seringnya itu kita langsung bayangkan nih hal-hal yang kita temui setiap hari. Misalnya kualitas makanan di restoran, kualitas pakaian yang kita pakai, biasanya kualitas bahannya awet, seperti itu. Atau kualitas dari layanan toko nih, yang biasanya layanan sebuah tokonya kualitasnya cepat atau kayak orangnya kualitasnya ramah nih, seperti itu. Nah, konsep kualitas ini pada perangkat lunak ini sebenarnya memiliki makna yang sejalan, tapi dengan fokus yang lebih spesifik pada proses pengembangan aplikasi atau sistemnya. Nah, sesuai dengan definisi di sini, quality itu tuh dalam perangkat lunak tidak hanya berarti bebas dari kesalahan, tetapi juga memastikan produk ini sesuai kebutuhan pengguna, andal, mudah dipelihara, serta mematuhi standar industri. Kualitas yang baik ini lahir dari proses yang konsisten dan terstruktur sehingga mampu memberikan kepuasan pengguna, menekan biaya pemeliharaan, serta meningkatkan cerita perusahaan. Manfaat quality sendiri itu seperti tingkatkan kepuasan pengguna, mengurangi resiko kegagalan dan biaya perbaikan, serta perkuat citra dan kepercayaan pelanggan. Nah, setelah kita memahami pentingnya kualitas secara umum ini, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang quality assurance versus quality control. Kalau mendengar dua istilah ini tuh sekilas kedengaran mirip ya. Sama-sama tentang menjaga kualitas, tapi sebenarnya peran dan fokusnya itu berbeda. Kalau quality assurance atau QA ini, menurut definisinya itu, rangkaian aktivitas untuk menjamin proses pengembangan berjalan sesuai standar, fokus pada pencegahan kesalahan. Jadi intinya kalau QA itu tuh lebih menekankan proses pengembangannya, bagaimana tuh dia memastikan setiap langkah ini sudah sesuai standar agar kesalahan ini bisa dicegah sejak awal. Kalau misalnya QC itu menurut definisinya itu atau quality control ini menurut definisinya aktivitas untuk memeriksa dan menguji produk akhir hingga sesuai spesifikasi, fokus pada deteksi dan koreksi kesalahan. Jadi kalau QC itu intinya berfokus pada produk akhir. Dia tuh memeriksa, terus kayak menguji, terus kayak memastikan hasilnya sesuai dengan spesifikasi. Kalau misalnya belum sesuai dengan spesifikasi itu, nanti dia akan memperbaiki bila ditemukan ada masalah. Seperti itu. Ini tuh ada kayak inti dari perbedaan mereka. Kalau misalnya QI itu tuh fokus pada proses pengembangan. Kalau QC itu fokus pada produk jadi. Kalau QI itu fokus aktivitas utama itu untuk kayak menetapkan prosedur standar metode kerja, mengukur dan mengevaluasi efektivitas proses. Kalau QC itu aktivitas utamanya pengujian perangkat lunak, membandingkan hasil dengan standar atau kriteria kualitas, menindaklanjuti jika ada ketidaksesuaian. Kemudian kalau QA itu dilakukan oleh staf atau manajemen sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Kalau QC itu dilakukan oleh tim pengujian khusus. Tujuannya kalau quality assurance ini tuh untuk mencegah kesalahan sejak awal. Kalau QC itu tujuannya untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Oke, terima kasih. Itu saja yang akan saya bahas, yaitu terkait dengan subbab dari konsep dan pentingnya quality dan quality assurance versus quality control. Untuk pembahasan subbab selanjutnya akan diterangkan oleh teman-teman saya pada video yang lain. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.